Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masalah agama yang berkaitan dengan seksualitas itu sebetulnya gak perlu ditutup-tutupi. Kita sebagai orang Asia, sebagai orang Timur, banyak yang berpikiran bahwa masalah seksualitas itu adalah merupakan hal yang sangat tabu sekali, sehingga merasa malu untuk membicarakan masalah seksualitas. Berbeda dengan orang-orang misalkan yang di daerah barat ataupun di daerah Eropa, orang itu udah semakin terbuka untuk membicarakan masalah seksualitas sehingga lebih memahami akan apa itu seksualitas. Kalau saya sendiri sih berpendapat bahwa itu bukan hal yang harus dimalu-malukan juga, ataupun itu bukan hal yang tabu juga. Kalau saya berpandangan pribadi seperti itu. Karena apa? Karena kan ini bertujuan ini adalah untuk kepentingan agama. Karena semua apapun itu diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Fikih semuanya komplit, jelas, lugas, seperti itu ya. Jika kita berpikirnya positif ya nantinya akan positif juga. Jika kita berpikirnya negatif ya nantinya akan negatif juga gitu. Yang kita sampaikan itu adalah ilmu. Jika berpikirnya negatif, otak kita ya hasilnya akan negatif juga, seperti itu. Nah, kenapa kita tuh gak perlu tabu dan gak perlu kita ditutup-tutupi di dalam masalah seksualitas? Dikarenakan saya itu pernah membaca hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang diterima dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menerangkan hadisnya ini seperti ini. Saya bacakan referensinya ya. Innallaha la yastahi minal haqqi la ta'tun nisa'i la ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Di sini dikatakan innallaha la yastahi, sungguh Allah itu tidak malu-malu minal haqqi, di dalam hal kebenaran. Allah tuh gak malu-malu menceritakan jika yang diceritakannya itu merupakan suatu kebenaran. La ta'tun nisa fi adbarihinna. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis tersebut, janganlah kalian mendatangi istri-istri melalui anus mereka. Artinya melewati lubang belakang ataupun lewat lubang dubur, maka itu hukumnya adalah diharamkan. Bukankah ini yang disampaikan oleh Rasulullah? Bukankah ini yang disampaikan, yang didawuhkan oleh Allah merupakan tentang seksualitas? Ini kan tentang seksualitas, sehingga kita nggak perlu tabu gitu. Nah, ininya saya tuh pengen ngobrol aja deh kali ini. Di dalam season ini pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen sharing-sharing aja. Kalau misalkan sependapat dan ada manfaatnya bisa diambil, dan jika tidak ada manfaatnya justru bahkan memudaratkan, ya tak perlu diambil pula, begitu. Nah, kalau menurut saya sih berbicara masalah seksualitas itu, bahkan pendidikan anak kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Bahkan saya itu mengajarkan kepada anak saya, karena ngobrol dulu nih. Ceritanya saya itu punya 4 anak nih. Yang pertama tuh anak laki-laki yang udah bujangan gitu, sekitar umur 18 tahunan anak saya yang pertama. Kemudian anak saya yang kedua dan yang ketiga itu udah gadis, udah pada gede-gede nih, udah ngerti lah mana laki-laki gitu, udah ngerti. Dan jadi anak ke-1, ke-2, ke-3 itu umurnya sangat dekat sekali, dan anak yang ke-4 itu sangat jauh sekali umur dengan kakaknya yang masih 6 tahun. Nah, anak saya yang 6 tahun pun saya tuh sudah ajarkan tentang seksualitas. Tentunya saya ajarkan itu sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan minat belajar umur 6 tahun, begitu. Nah, misalkan salah satu contoh nih seperti ini, anak saya yang 6 tahun nih, saya tuh ajarkan, karena anak-anak itu senang dengan nyanyian kan, sehingga kalau dengan nyanyian itu akan lebih mudah dipahami akan ilmu yang ia dapat. Misalkan saya nyanyikan kepada anak saya, sentuhan boleh, sentuhan boleh,
sentuhan tidak boleh gitu. Nah, begitulah saya menerangkan kepada anak, ini loh nah sentuhan boleh, tapi dengan nyanyian sih gitu ya. Misalkan kepala itu sentuhan boleh, itu pasti kan anak nanti akan bertanya kepada kita, loh mah kenapa kalau kepala itu boleh disentuh oleh orang. Terus kita nerangi nih sebagai mamahnya, oh iya karena kalau kepala kita disentuh oleh orang lain itu tandanya orang lain itu sayang nih kepada kita. Terus nanti kita kan menerangkan kembali sentuhan tidak boleh gitu ya, sambil kita nyanyikan misalkan dadanya, perutnya ataupun di bawah perutnya. Pasti nanti anak tuh akan bertanya kembali, loh ma kenapa kalau orang lain tuh gak boleh memegang dada kita, perut kita ataupun kemaluan kita, kenapa itu enggak boleh. Nah itu tuh harus diterangkan kepada anak kita seperti itu. Bukankah itu berbicara masalah seksualitas? Itu kan kita sudah berbicara masalah seksualitas sesuai dengan tingkatan umurnya. Seperti itu kan. Karena kenapa saya mengajarkan mulai dari anak yang masih TK sekalipun, yang masih umur 5 tahun sekalipun, karena itu pernah nih pengalaman gini. Anak ya seumuran gitu, seumur 5 tahun gitu, lagi jajan apa itu, jajan es nih gitu, jajan es. Waktu jajan es yang jualannya itu laki-laki gitu, gak banyak anak kecil gitu di sana, anak kecil gitu semuanya. Gak tahu orang tua itu lagi ngelihat si emang itu dari kejauhan tuh, dari rumahnya, dari rumah gitu kelihatan. Si emangnya tuh nggak ngeh gitu bahwa ada orang tua yang ngeliatin si emang tersebut. Padahal ada orang tua yang lagi ngeliatin anaknya. Nah, si emangnya itu tangannya itu masuk gitu ke rok yang masih anak yang masih kelas masih umur 6 tahun tersebut, masuk tuh si emang tuh ke dalam apa itu, memegang pantat anak yang coba itu termasuk hal apa? Dan anak itu dengan polosnya karena itu gak paham. Anak itu gak paham ketika ada orang lain, apalagi ini laki-laki yang udah dewasa, dan anak itu gak paham seperti itu. Gitu. Diam aja anaknya itu hare-hare gitu ya. Nah, jadi menurut saya membicarakan masalah seksual juga perlu tabu, harus diterangkan agar anak itu paham mulai dari sedini mungkin. Ya mungkin salah satu contohnya itu seperti itu. Nanti dengan beranjaknya umur, anak tuh akan bertanya, loh bu saya itu katanya lahirnya dari mamah ya. Ceritakan, iya nah kamu tuh lahir tuh dari mama, kamu tuh keluarnya itu dari lubang vagina mama. Gak apa-apa, kita terangkan itu, bukan kita menerangkan bagaimana berhubungan intim dulu, bukan. Kan kita menerangkan sesuai dengan tingkatan umurnya, kita terangkan dengan secara biologisnya. Nah ini loh nah, oh gitu ya ma, nanti mah keluarnya sakit gak? Lumayan nah. Oh gitu ya, kalau gitu mama kita harus sayang ya sama mama karena mama mengeluarkan kita dengan penuh kesakitan. Nah itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, chemistry antara orang tua dengan anak seperti itu. Bukankah yang diceritakan oleh orang tuanya itu adalah termasuk seksualitas? Banyak sekali kan kita mendengar di berita, naudzubillahi min dzalik, anak yang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD yang gak paham, yang udah disodomi lewat jalur belakang oleh orang yang lebih dewasa. Itu bahaya sekali, karena nanti yang bahayanya korban itu dikhawatirkan perilakunya nanti setelah dewasa akan sama seperti itu jika tidak cepat-cepat diobati ke psikiater gitu atau ke psikolog seperti itu. Jadi dari sedini mungkin kalau menurut saya sih itu sangat paham sekali. Apalagi kan kemarin-kemarin dari penutupan tahun 2002 melihat di berita ini baru satu kecamatan, satu daerah, bukan se-Indonesia. Saya baca di berita ada 100 anak perempuan yang masih umur SMP. Na'udzubillahi min dzalik, sudah hamil duluan. Masih SMP, bukan SMA, SMP. Sedih gak bu kita dengar? Ngeri gak kita dengar seperti itu?
Begitulah. Nah, jadi kita selaku orang tua gak apa-apa kita membicarakan masalah seksualitas kepada anaknya. Kita bicarakan dari hal yang positifnya agar anak itu paham. Nah, di dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, kita gak boleh mendekati zina. Jangankan zina, mendekati aja itu udah haram, udah dosa. Terangin dong sama mamahnya, sama bapaknya gitu ya. Itu udah, oh dosa ya mah, iya seperti apa, begini, terangin. Tahu gak nah bahayanya HIV, bahayanya AIDS, bahayanya berhubungan bebas. Seperti itu, bahayanya pergaulan bebas. Apalagi kita sebagai perempuan yang lebih, korban yang lebih besar itu adalah perempuan. Itu adalah tugas siapa yang pertama? Tentulah tugas ibu bapaknya gitu ya, di hadapan Allah seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi gitu, ini ngobrol-ngobrol gitu ya, kan saya punya anak gadis nih gitu ya, punya anak gadis yang udah dua gadis, yang ada yang 3 SMP-an nih. Anak saya itu setiap pulang sekolah itu selalu aja menceritakan kejadian apa gitu ya di sekolah, mau senengnya mau sedihnya selalu aja bercerita. Saya suka dengar suka senang gitu ya kalau anak setiap hari bercerita seperti itu, sehingga kita tahu kan kepribadian anak dan apa yang dilakukan di luar, dia yang berkata sendiri, bukan kita yang mencari tahu. Nah, misalkan salah satu contoh gini, anak saya, Mah tahu gak sekarang aku udah mulai seneng nih sama laki-laki. Saya tuh gak pernah memarahi anak saya, gak boleh, kamu tuh gak boleh pacaran. Saya gak pernah ngelarang anak gak boleh pacaran, apalagi membentak seperti itu. Karena kalau kita udah membentak-bentak, memarah-marahi dan gak boleh, nanti anak itu akan segan untuk curhat kepada kita. Jadi nanti curhatnya kepada temennya, bukan kepada ibunya. Itu udah lebih membahayakan. Jadi saya santai aja ketika anak saya mah tahu guys udah senang pada laki-laki. Saya dengan mengekspresikan kalau saya juga sama nih seperti anak SMP gitu. Oh iya, kata saya, ya bagus, berarti kamu tuh normal gitu. Saya bilang kepada anak saya, yang disukanya laki-laki perempuan, wih mamanya pasti laki-laki lah. Terus kata saya, ganteng gak nih anaknya gitu. Bercanda-canda aja gitu dengan anak. Kalau saya tuh seperti itu biasanya, sebenarnya mau mengasihkan ilmu tapi dengan santai. Ganteng gak gitu kata saya, boleh dong lihat fotonya gitu. Terus saya sambil bercanda, nggak terlalu ganteng nih misalkan. Ih mama, saya tuh gak lihat gantengnya. Kenapa kamu suka sama anak ini gitu? Karena dia itu mah pinter, karena dia itu staf OSIS, karena dia itu disiplin gitu. Oh, sehingga kita tuh tahu, oh sehingga ini nih yang disenangi oleh anak kita. Saya cuman penyemangat aja, kata anak saya. Oh, dari situ kita kan bisa ngerti. Oh, jadi kita tuh sebetulnya gak perlu jangan ini, jangan itu. Kalau kita udah sering sharing dengan anak, udah sering kasih masukan yang positif, kita tuh gak apa-apa anak kita itu suka dengan laki-laki, itu memang manusiawi, memang normal, memang fitrah yang Allah berikan. Tetapi yang harus kita edukasi kepada anak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Enggak dong, saya kan masih sekolah, saya itu kan harusnya belajar. Kalau gitu kenapa kamu suka sama laki-laki? Habis gimana, dan memang suka mah hati saya itu kan hanya sebatas penyemangat aja. Terus 2 minggu kemudian dia bilang lagi, Mas sekarang saya udah ganti, saya sukanya sama laki-laki yang lain. Oh jadi hanya sebatas itu yang anak saya. Nah kalau saya pribadi sih seperti itu. Jadi kita itu tahu gitu ya. Misalkan anak yang satu lagi berkata, di TV itu kan sekarang ada film LGBT itu suatu banyak digandrungi oleh teman-teman. Itu gimana ya kalau kita lihat film tentang LGBT itu boleh apa enggak? Itu bagus, ada pertanyaan seperti itu. Saya senang ketika anak saya berkata seperti itu. Nah sehingga kita dengan leluasa menerangkan kepada
pada anak saya pada waktu itu, gini loh nak, masalah LGBT begini loh nak, kejiwaannya begini loh, dan efek sampingnya nanti dikhawatirkan kita tuh seperti ini. Oh gitu ya ma, gitu. Iya betul. Oh gitu ya ma. Jadi kurang baik juga ya ma kalau saya nonton film yang gituan tentang masalah LGBT. Iya, karena nanti efeknya seperti ini. Jadi sebetulnya anak itu akan bisa lebih mudah distimulus, akan lebih mudah masuk ketika bagaimana cara penyampaian kita dengan jelas, dengan santai, tidak perlu banyak penekanan terhadap anak. Itu sih yang saya rasakan seperti itu. Ya begitulah ya. Jadi apa sih ya inti dari yang dibahas kali ini? Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya dan mengerti apa yang ingin saya bicarakan kali ini. Memang ini tadi referensinya jelas, jadi di dalam masalah seksualitas kita tuh enggak perlu tabu menceritakannya karena innallaha la yastahyi minal haq. Seperti itu. Kata Allah, kita enggak perlu malu-malu menceritakan hak selama hak itu adalah suatu kebenaran. Mudah-mudahan sharing ataupun obrolan santai yang saya sampaikan banyak diambil hikmahnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.